Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa wala. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari sama kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu, sehingga kami hadir pada kesempatan ini lewat program Menjaga Hati dari Kompas TV, yang insyaallah akan beberapa menit ke depan kita akan coba membahasnya. Salawat beriring salam, mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa kita harapkan pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, kami pada kesempatan ini akan coba menyampaikan sebuah tema dan judul, yakni 4 tanda kesengsaraan atau 4 tanda kerugian dan kebahagiaan yang bakal dialami oleh setiap yang namanya manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, sebuah keniscayaan bahwa setiap orang ingin memperoleh kebahagiaan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Siapapun dia, terutama apabila dia menjalankan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Namun dalam sisi lain kita melihat bahwa cara dan gaya macam-macam orang tentu berbeda di dalam mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ada dengan cara barangkali dengan merugikan orang lain, dia mendapatkan kebahagiaan. Ada dengan cara kebohongan, janji palsu dan lain sebagainya, atau melakukan perbuatan kemaksiatan demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia, dan berbagai persoalan yang dijalani oleh manusia dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita coba lihat di dalam sebuah buku yang bernama Nasaihul Ibad, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama produktif, ulama besar yang berasal dari Indonesia, berkiprah di Saudi Arabia. Bahkan pernah beliau menjadi seorang imam besar di Masjidil Haram. Buku-bukunya banyak dia tulis, pemikirannya luar biasa, dan ini menjadi acuan bagi setiap orang yang ingin menjaga hatinya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bukunya yang berjudul Nasaihul Ibad, beliau ada menulis cukup baik kami kira untuk sama kita renungkan bersama. Apa kata beliau? Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu beliau menjelaskan, alamatus syaqawati arba'atun. Ada 4 tanda-tanda kesengsaraan dan kecelakaan yang akan dialami oleh yang namanya manusia, siapapun dia dan apapun pangkat dan jabatannya. Apa kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani yang pertama dari yang 4 itu? Yang pertama beliau katakan, nisyanuz dzunubil madhiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Maknanya adalah banyak manusia ini melupakan perbuatan-perbuatan dosa pada masa lalu. Padahal perbuatan tersebut tetap rapi, bersih, dan tercatat, terpelihara
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada istilahnya ini tip X aja atau dihapus saja. Allah kan Maha Pengampun. Oh, tidak bisa seperti itu. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, maka ini harus kita yang membersihkannya. Tidak ada istilah toleransi bagi Allah. Nah, ini yang pertama perlu sama kita fahami, bahwa nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah. Jangan suka melupakan perbuatan-perbuatan masa lalu, padahal di sisi Allah perbuatan ini tetap rapi dan tercatat. Mengatasinya adalah tentu melakukan penyesalan-penyesalan kepada Allah, melakukan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat dan taubatan nasuha. Barangkali untuk season berikutnya nanti akan kita lanjutkan dengan poin-poin 2, 3, dan 4. Baik hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang kedua, penyebab kesengsaraan, kerugian yang dialami oleh manusia di dalam menjalani kehidupannya ini adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa lam yadri akubilat amruddan. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwa kerugian, kesengsaraan yang kedua dialami oleh yang namanya manusia dalam kehidupannya adalah suka menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan pada masa lalu yang dia buat. Ini banyak nih, kebanyakan orang seperti ini. Suka nyebut-nyebut, kalau tidak karena saya, kalau tidak karena dia, itu kan aku yang nolong, yang bantu. Suka nyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Padahal di sisi Allah perbuatan tersebut belum tentu apakah diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu pede dan terlalu yakin dengan apa yang dia lakukan, padahal belum tentu Allah menerima dan mengabulkan. Bahkan saja Allah menolak perbuatan tersebut. Nah, hal ini perlu di dalam menjalani perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, adanya semacam keikhlasan, ya, adanya semacam kebaikan-kebaikan. Tidak usah lagi dikenang apa yang sudah kita buat. Ibaratnya seperti membuang sesuatu ke dalam air, laut umpamanya, dan kita tidak mengenang lagi apa yang sudah pernah kita perbuat. Orang bijak mengatakan ingat yang dua dan lupakan yang dua. Nah, ini dia. Apa itu ingat yang dua, lupakan yang kedua? Ingat perbuatan baik yang pernah dilakukan orang kepada kita, supaya kita tahu dan mengerti berterima kasih. Yang kedua, ingat kejahatan yang pernah kita buat kepada orang lain, supaya kita bisa istighfar dan memohon ampun, taubat, melakukan penyesalan kepada Allah. Kemudian lupakan yang dua. Lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain supaya mendatangkan keikhlasan. Dan lupakan kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita supaya kita ikhlas menerimanya. Ini memang berat, tapi itulah yang namanya anjuran agama harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik para pemirsa hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga, apa kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwa wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya, terlalu tinggi ya dalam memandang segala sesuatu untuk urusan dunia. Nah, ini banyak orang yang seperti ini ya, ciri-ciri orang sekarang banyak, seolah-olah dunia inilah tujuan akhir ya, seolah-olah dunia inilah yang harus diraih dengan sebanyak-banyaknya. Tapi lupa dia, ada masa yang memang harus kekal dan selama-lamanya yang harus dia jalani. Itulah akhirat.
Oleh karena itu tidak cukup hanya dunia saja, tapi akhiratnya juga harus menyertai. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam yang hasilnya akan kita peroleh dan kita dapatkan nanti di akhirat. I'mal lid-dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Beramallah kamu atau bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, kata Rasul. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Akan tetapi ingat, beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Jadi adanya keseimbangan antara dunia dengan akhirat, sehingga kita tidak menjadi target utama saja bahwa dunia ini adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian selanjutnya yang keempat, barangkali dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Wa nazruhu man dunahu fid din. Wa nazruhu man dunahu fid din, yang artinya memandang enteng terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Ini berbahaya jemaah, hadirin yang berbahagia. Kalau sudah memandang enteng terhadap agama, maka kerugiannya akan nampak dan nyata. Oleh sebab itu, agama ini adalah berasal dari A dan gama. A artinya tidak, gama ini adalah kacau balau. Berarti agama, orang yang beragama, berarti hidupnya akan terarah. Hidupnya akan sejalan dengan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka tidak bisa kita harus memandang enteng terhadap hari akhirat atau agama, karena ini adalah menjadi dasar filosofis hidup kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, manakala kita harus dekat dengan agama, ya. Kemudian boleh dunia kita raih, namun akhirat juga jangan lupa, karena itu adalah tempat abadi kita nantinya di hari yaumil qiyamah. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya barangkali kita akan coba melihat bagaimana simpulan daripada apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Dari 4 kerugian dan kesengsaraan yang akan dialami oleh manusia di dalam kehidupan ini, maka Imam Nawawi Al-Bantani memberikan solusinya sebagai berikut. Kita kembali ke season berikutnya. Baik, hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan tentang pendapat daripada buah karya fikir daripada Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ini adalah imam Masjidil Haram, kemudian berasal dari Indonesia. Beliau juga adalah berasal dari Desa Tinara, Serang, Banten. Ya, banyak pendapat-pendapatnya, kitabnya yang menjadi acuan untuk umat Islam sedunia. Beliau menyimpulkan dari 4 tanda kebahagiaan, kesengsaraan, dan kerugian yang dialami oleh manusia ini. Yang pertama, jangan pernah melupakan perbuatan-perbuatan dosa pada masa lalu, tapi senantiasa tetap harus kita ingat, harus kita lakukan introspeksi, harus kita lakukan evaluasi diri dengan melakukan penyesalan-penyesalan telah melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian lakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan taubat dengan sebenar-benar taubat. Barulah bisa kebahagiaan akan kita raih manakala kita bisa mengingat keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan pada masa lalu dan kita perbaiki.
Kemudian yang kedua, senantiasa apapun yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan. Sedikit yang kita lakukan tapi didasari dengan keikhlasan akan jauh lebih bermanfaat daripada banyak yang kita perbuat tapi sementara itu akan hangus ketika kita menjelaskan dan menceritakannya kemana-mana. Kemudian yang berikutnya, bahwa Rasul mengingatkan kepada kita bahwa silakan hidup di duniamu, raih duniamu dengan seluas-luasnya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya kehidupan di dunia ini adalah bersifat sementara. Yang kekal dan abadi adalah tentu kehidupan di akhirat nantinya. Kemudian yang keempat, jangan terlalu memandang enteng terhadap persoalan-persoalan agama. Karena ini juga barangkali semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan rezeki, manfaat dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini memberikan sebuah renungan dan pencerahan bagi kita, terutama di dalam menenangkan, menenteramkan hati. Dan yang paling baik adalah tentu obat hati itu adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya dan mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran tersebut, maka ini otomatis akan menjaga dan menenangkan hati kita sambil merenung dan mengingat dari apa yang sudah disampaikan oleh Imam Nawawi yang 4 yang sudah kami kemukakan tadi. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita ke arah jalan yang diridhoi Allah. Hidup kita berakal dan tentu mati juga harus beriman. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu didengung-dengungkan dan dibacakan oleh umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan pula kami kehidupan yang baik di akhirat dan jauhkan kami daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan dengan doa yang selalu kita panjatkan ini, Allah memberikan dan membuka jalan kepada kita bagaimana kebahagiaan di dunia bisa kita raih untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi nantinya di akhirat. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menjadi orang baik, orang yang senantiasa menebarkan kebaikan agar kita tidak merugi di dunia ini selama-lamanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.